Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahi al-barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء الدين النقشبندي والشيخ عبد الله الهرري، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali menganugerahkan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita kembali bisa bersama-sama dalam majelis ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala absiruha fa in ja'at bihi abyada sabtan fa huwa li zawjiha wa in ja'at bihi akhala ja'dan fa huwa lilladzi ramaha bihi. Muttafaqun alaih. Anna nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi, absiruha ningalono sapa sira kabeh ing imro'ah, fa in ja'at mongko lamun teka sapa imro'ah bihi kelawan anak abyadha halih kang putih sabeton sabeton tur kang lurus rambute, fahuwa mongko utawi walad iku li zaujiha ketuwe bojo lanange imro'ah. Wa in ja'at lan lamun teka sapa imro'ah bihi kelawan anak akhala halih kang bercelak, artinya kang
banget ireng mripate, ja'dan tur kang kriting, bahwa mongko utawi walad iku lilladzi kedue wong ramaha kang nuduh ing imro'ah sapa zauj bihi kelawan ramaha bihi kelawan zina, muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah, hadis ini adalah penggalan dari hadis yang agak panjang, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah pada perempuan itu, jika dia melahirkan seorang anak putih kulitnya, warna kulitnya, dan lurus rambutnya, maka berarti anak itu adalah anak suaminya. Dan apabila si perempuan itu melahirkan anak dengan akhal di sini artinya bagian hitam dari matanya itu sangat hitam dan keriting rambutnya, maka anak itu adalah milik orang yang dia tuduh berzina dengan istrinya. Muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah, hadis ini pertama menunjukkan kepada kita bahwasanya li'an itu sah dilakukan terhadap seorang perempuan yang sedang hamil. Jadi li'an yang kemarin kita ceritakan yang berawal dari tuduhan berzina oleh suami terhadap istrinya, itu juga bisa dilakukan di saat istri itu sedang hamil. Nah, tidak menunggu istrinya tersebut melahirkan, tetapi di saat istri itu sedang hamil itu bisa dilakukan li'an. Dan nanti dan di sini dalam kisah yang disebutkan di dalam hadis ini, itu Nabi kemudian bersabda, lihat nanti anaknya, karena dia sedang hamil. Ini menunjukkan kalau perempuan itu sedang hamil. Lihat nanti anaknya. Jika perempuan itu melahirkan anak, kok anaknya itu warna kulitnya putih dan rambutnya lurus, maka berarti itu anak dari suaminya. Artinya berarti dia tidak berzina. Perempuan itu tidak berzina karena anaknya mirip sama bapaknya, sama suaminya. Berarti perempuan tersebut tidak berzina. Tapi kalau dia melahirkan seorang anak kok nggak mirip ya, nggak serupa dengan ayahnya, Di sini digambarkan matanya itu bagian hitamnya itu sangat hitam dan rambutnya itu keriting, maka itu berarti anak laki-laki lain yang dituduh berzina dengan istrinya. Berarti benar bahwa istrinya tersebut itu telah berzina. Nah, jadi hadis ini hanya menunjukkan kepada kita bahwa suami atau suami istri boleh dan sah melakukan akad li'an di saat istri itu sedang hamil. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat temane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amara wis perintah sapa Rasulullah rajulan ing wong lanang, ayadha ing yen to nyelehaken sapa rajul yadahu ing tangane rajul indal khamisatu ing dalem kang kaping 5 ala fihi ing atase mulute utawa tutuke siapa? Rajul. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, innaha mujibatun.
Nah, innaha sak temene perbuatan li'an atau al-khamisah iku mujibatun majibaken azab lamun goroh ya, lamun sira iku goroh. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa rijaluhu thiqat. Hadirin rahimakumullah. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa orang yang melakukan li'an, jadi pertama laki-lakinya itu dia bersumpah sebanyak berapa? 4 kali. Nah, dia bersumpah 4 kali bahwa dia tidak berbohong dengan tuduhannya zina terhadap istrinya. Setelah itu yang kali kelima, dia akan menyatakan siap untuk mendapatkan laknat Allah apabila dia berbohong. Nah, kemarin juga telah kita jelaskan bahwa sebelum li'an itu dilakukan, maka hakim memberikan nasihat kepada kedua belah pihak suami istri itu bahwa azab Allah itu lebih berat, azab akhirat itu lebih berat daripada azab dunia. Bahwa azab dunia itu lebih ringan dibandingkan dengan azab akhirat. Karena itu harus dipikir-pikir betul. Nah, harus dipikir-pikir betul oleh suami itu apakah dia memilih untuk untuk azab dunia, yaitu haddul qadzaf dalam hal ini, ataukah dia berbohong kemudian dia nanti akan mendapatkan laknat dan azab Allah di akhirat. Dia diberikan nasihat. Nah, diberikan nasihat oleh hakim kalau bisa membatalkan li'annya tersebut. Tetapi kalau kemudian suami itu tetap dalam prinsipnya untuk meyakini bahwa tuduhan dia terhadap istrinya bahwa istrinya telah berzina itu benar dan dia bertahan untuk melakukan li'an, maka kemudian dia tadi bersaksi 4 kali. Nah, kemudian yang kali kelima sebelum dia menyatakan siap untuk mendapatkan laknat Allah, maka di sini dia kemudian diperintahkan oleh Nabi dalam hadis ini untuk meletakkan tangannya di mulut. Untuk meletakkan tangannya di mulut. Untuk pertanda bahwa Nabi itu memberikan nasihat bukan hanya secara lisan. Dia juga harus berpikir untuk kemudian diam dan tidak melanjutkan li'annya. Tapi kalau kemudian ini hanya peringatan, nasihat, peringatan yang berupa perbuatan. Kalau sebelumnya nasihatnya itu dengan lisan sebelum dilakukan li'an, sekarang menjelang yang kelima, setelah dia bersaksi 4 kali, bersaksi li'an 4 kali, kemudian menjelang yang kelima untuk menyatakan siap untuk mendapatkan laknat Allah, dia disuruh untuk meletakkan tangannya di mulutnya. Ini nasihat dengan perbuatan. Artinya jika dia kemudian enggak jadi, maka dihentikan sampai di situ dengan nasihat yang berupa perbuatan itu. Baru kemudian ini menunjukkan untuk menunjukkan bahwa seseorang tidak jangan kemudian terburu-buru untuk melakukan li'an ini. Nah, wa qala innaha mujibatun. Kalau ini kamu lakukan, maka mujibah. Mujibah itu artinya kamu menjadi berhak. Jika kamu itu memang berbohong, maka kamu akan mendapatkan azab Allah. Akan mendapatkan azab akhirat jika kamu melakukan itu sementara kamu sebenarnya itu berbohong dengan tuduhan kamu terhadap istrimu. Nah, ini dalam rangka untuk memberi nasihat secara dalam bentuk perbuatan. Jadi di awal sudah memperingatkan dan memberi nasihat dengan lisan. Kemudian setelah 4 kali dia bersaksi dengan yang kemarin kita contohkan, kemudian kali yang menjelang yang kelima
dia kemudian disuruh nutup mulutnya untuk menunjukkan ini nasihat yang berupa perbuatan, agar dia kalau memang dia berbohong, dia jangan lanjutkan. Nah, dia jangan lanjutkan dan menerima untuk mendapatkan haddul qadhaf. Tetapi apabila kemudian dia tetap lanjut, sementara dia itu berbohong, maka dia berarti benar-benar siap untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Tapi kalau dia tidak berbohong, ya tentu saja tidak, karena dia tidak berbohong dalam masalah ini. Ini peringatan, diperingatan terhadap laki-laki atau suami yang melakukan li'an tersebut. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu fi qissatil mutala'inain. Fi qissatil mutala'inain ing dalam kisahe wong loro kang saling li'an. Qala dawuh sapa Sahl. Falamma faragha mongko tatkalane wis rampung sapa karone mintala unihima saking saling liane karone qala ngucap sapa zauj kadzabtu wus goroh sapa ingsun alaiha ing atase imraah ya Rasulullah in amsaktu halamun ngeker sapa ingsun ing imraah fatallaqaha nulinalak sapa rajul ing imraah salasan kelawan tolak telu qabla ayyamurahu ing dalam sadurunge yen to perintah ing rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi. Dalam hadis ini dijelaskan tentang kisah dua orang yang saling melakukan li'an, suami istri yang saling melakukan li'an. Karena si laki-laki itu buru-buru untuk melakukan li'an ini. Setelah dia melakukan li'an, kemudian dia mengatakan, saya telah berbohong. Dia ternyata tuduhannya itu tidak benar dan dia mengakui bahwa dia telah berbohong. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, apakah dia masih bisa untuk mempertahankan istrinya. Dalam hadis ini, kemudian dia menceraikannya dengan cerai tiga. Karena dia tidak mengetahui bahwa dengan sekedar seseorang itu melakukan li'an, itu berarti sudah firaq, sudah keduanya sudah bukan suami istri lagi selamanya. Dan tidak boleh bagi suami kemudian untuk menikahi mantan istrinya yang sudah dili'an tersebut. Seperti yang kemarin sudah kita sebutkan bahwa dia menjadi tahrim mu'abbad. Selamanya dia sudah tidak lagi boleh untuk dinikahi karena sudah dili'an oleh suaminya. Jadi lebih berat daripada tolak tiga. Kalau tolak tiga ba'in kubra, suami masih bisa untuk menikahi meskipun itu sangat sulit karena si istri, mantan istrinya itu harus habis masa iddahnya, harus menikah dengan yang lain, harus sudah melakukan jima dengan suami kedua, harus sudah diceraikan, harus habis dari iddahnya. 5 tahapan itu yang harus dilalui untuk kemudian mantan suaminya ini bisa menikahinya dengan akad yang baru. Kalau dengan li'an itu sudah nggak bisa. Dengan berbagai macam cara apapun, mantan suaminya itu yang sudah meli'an istrinya, itu sudah nggak bisa menikahi mantan istrinya tersebut. Dengan li'an sudah terjadi perpisahan di antara keduanya dan tidak bisa keduanya menjalin hubungan pernikahan kembali. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan satemene wong lanang jaa wis teka sapa wong lanang ila nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli ngucap sapa rajul.
Inna mraati sak temene bojo wadon ingsun iku la taruddu ora nolak sapa imraati ya dalamisin ing tangane wong kang gepok, artinya wong kang nyentuh. Pokoknya kalau disentuh laki-laki nggak nolak. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, gharibha ngasingno sapa sira ing imraah. Artinya ngedohno sapa sira ing imraah. Qala ngucap sapa rajul akhafu wedi sapa ingsun antajba'aha ing yen to ngikuti ing imraah apa nafsu ingsun. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi fastamti mongko amriya seneng-seneng sapa sira biha kelawan imraah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wal Bazzar wa rijaluhu thiqat wa akhrajahu An-Nasa'i min wajhin akhar an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bilafzi qala talikha nalaqa sapa sira ing imraah. Qala ngucap sapa rajul la asbiru ora sabar sapa ingsun anha sangking imraah. Qala fa amsikha mongko ngekera sapa sira ing imraah. Hadirin rahimakumullah. Di sini ada seorang laki-laki, istrinya ini nakal, istrinya nakal. Nakal itu artinya nggak nolak sentuhan dari laki-laki lain. Artinya dia penzina. Istrinya ini adalah seorang penzina. Jadi kalau ada laki-laki lain mengajaknya berzina, maka dia terima, nggak nolak. Itu istrinya kayak seperti itu. Sehingga laki-laki ini mengadukannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang istrinya tersebut, yang kayak begitu modelnya. Ketika mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh laki-laki itu untuk menceraikan istrinya itu. Dikatakan ceraikanlah istri kamu. Nah, tapi laki-laki itu kemudian mengatakan, tapi gimana? Gimana kalau saya ceraikan? Saya nggak kuat sendirian. Kalau nggak punya istri, saya nggak bisa. Nanti hawa nafsu saya, syahwat saya bagaimana? Sementara saya membutuhkan istri. Mau nikah lagi juga nggak punya duit misalnya. Bisa jadi seperti itu. Artinya dia nggak bisa sendirian, nggak punya istri. Kalau istrinya nanti diceraikan, dia repot juga. Kemudian Nabi mengatakan, kalau begitu fa'amsikha. Kalau seperti itu ya udah nggak usah diceraikan. Kamu harus sabar dan tidak menceraikannya. Nah, di sini apa? Di sini menunjukkan bahwa tidak wajib hukumnya untuk menceraikan istri yang berzina. Jadi kalau ada seseorang diuji dengan bahwa istrinya selingkuh berzina dengan laki-laki lain, maka tidak wajib, sunnah dia untuk mentolaknya, tetapi tidak wajib bagi dia untuk menceraikannya. Makanya Nabi pertama-tama memerintahkan untuk menceraikannya. Tapi karena nanti jika diceraikan akan timbul masalah pada suami, kemudian Nabi membolehkan dia untuk tidak menceraikannya, menunjukkan bahwa itu nggak wajib. Menceraikan istri yang berzina itu hukumnya tidak wajib. Hadirin rahimakumullah. Seorang suami memang dia memiliki kewajiban untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Untuk memerintahkan hal yang baik dan mencegah kemungkaran. Secara umum itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Tetapi suami khususnya kepada istrinya dan anak-anaknya, saudaranya itu memiliki dia
kekuasaan untuk bisa melakukan nahi mungkar. Artinya, kalau ada istrinya atau saudara perempuannya atau anak perempuannya itu kok melakukan zina atau berpotensi mau melakukan zina, maka wajib bagi suami itu untuk mencegahnya. Nah, wajib bagi dia untuk melarangnya, untuk mencegah perbuatan tersebut. Tidak boleh bagi seorang laki-laki ini untuk membiarkan, meskipun padahal dia itu memiliki kemampuan untuk mencegahnya. Nah, ini yang disebut dengan apa? Dayus. Nah, namanya dayus. Laki-laki yang kayak begini namanya dayus. Dan itu tergolong sebagai dosa besar. Jadi dia ada di anggota keluarganya, apakah itu istrinya atau anak perempuannya atau saudara perempuannya, itu melakukan zina. Tetapi dia diam saja. Padahal dia memiliki kemampuan untuk bisa mencegah perbuatan itu terjadi. Tapi dia nggak open, dia biarkan saja. Itu dia mengatakan misalnya itu terserahlah, itu hak dia misalnya, itu hak asasi dia mau melakukan apa saja, terserah misalnya. Apalagi ada yang lebih parah pada masa sekarang, ada yang malah istrinya dijual. Istrinya malah disuruh untuk berzina dengan laki-laki lain biar dapat duit, kemudian dia menikmati hasilnya. Atau dia menjual anak perempuannya untuk kemudian berzina dengan laki-laki, dan dia kemudian ngambil hasilnya. Ini lebih parah lagi. Ada yang kayak begitu, laki-laki yang modelnya seperti itu. Itu namanya apa? The youth. Jangankan yang kayak begitu, dia membiarkan terjadi perbuatan zina pada keluarganya, padahal dia memiliki kemampuan untuk mencegahnya. Kok dia tidak melakukan nahi mungkar, itu dia tergolong sebagai dayuth, dan orang yang seperti itu jatuh kepada dosa besar. Jadi dia harus mencegahnya, dia harus berusaha untuk mencegahnya. Nah, kalau itu terjadi. Tetapi bukan dayuth, orang yang misalnya membiarkan istrinya atau misalnya ibunya atau anak perempuannya itu keluar dalam kondisi misalnya membuka aurat, misalnya nggak pakai kerudung misalnya, dibiarkan oleh suaminya. Nah, istrinya keluar dari rumahnya banyak laki-laki, kemudian tidak berkerudung, dibiarkan sama dia, nggak dicegah, nggak dilarang. Itu tidak disebut dayus. Nah, yang seperti itu tidak disebut dayus. Dayus itu apa? Yang membiarkan istrinya atau anak perempuannya, saudara perempuannya melakukan zina. Itu yang disebut dengan dayus. Tapi kalau dia sekedar membiarkan, tidak melarang istrinya atau anak perempuannya misalnya keluar rumah dalam keadaan tidak berkerudung misalnya, rambutnya terlihat tidak berkerudung, dibiarkan, tidak dilarang oleh laki-laki itu, maka itu tidak disebut dayus. Tapi bukan berarti nggak berdosa, dia jatuh pada dosa kecil. Dia jatuh pada dosa kecil, tidak. Kalau dayus tadi apa? Dosa besar. Dayasah itu adalah dosa besar. Orangnya namanya dayus, itu orang tersebut jatuh pada dosa besar. Tapi kalau sekedar membiarkan istri anak-anak perempuannya keluar tanpa kerudung, kelihatan kepalanya, rambutnya misalnya, maka laki-laki itu tidak disebut dayus, dia tidak jatuh pada dosa besar, tapi jatuh pada dosa kecil. Nah, di sini harus diwaspadai. Kenapa kita sebutkan seperti ini? Karena ada
sebagian orang yang memiliki pemahaman salah, mengatakan bahwa laki-laki yang membiarkan istrinya itu tidak berkerudung, keluar rumah tidak berkerudung, atau membiarkan anak perempuannya keluar tidak berkerudung, maka laki-laki itu dayuth. Ada yang orang menyebut seperti itu. Dan ini adalah anggapan yang salah. Orang yang menuduh itu justru dia akan jatuh pada dosa besar. Kalau ada orang menuduh seorang laki-laki yang membiarkan istri anaknya keluar rumah tanpa kerudung, dia menuduhnya sebagai dayus, orang yang menuduh itu justru jatuh pada dosa besar. Yang ini jatuh pada dosa kecil, yang menuduh dayus terhadap orang tersebut, dia justru jatuh pada dosa besar. Karena itu harus berhati-hati, harus bisa membedakan. Yang sebaiknya seorang laki-laki itu ya dia harus memperingatkan dan harus mencegah terjadinya kemungkaran, apakah itu kemungkaran yang besar atau kemungkaran yang kecil yang terjadi di rumahnya. Terhadap istri dan anak-anaknya, hendaknya dia perhatikan jangan sampai istrinya keluar misalnya tidak berkerudung, membuka auratnya. Harus itu diperhatikan karena itu adalah juga salah satu kewajiban seorang suami yang dia memiliki kemampuan untuk itu. Tetapi jika terjadi seperti dalam hadis ini terjadi, suaminya di sini secara zahir dia sudah nggak memiliki kemampuan untuk mencegah istrinya berzina. Dikatakan di sini la taruddu yadalamis. Nah, seakan-akan pokoknya ada laki-laki ngajak dia berzina, dia mauan, perempuannya itu mauan, nggak main nolak, suka penzina. Nah di sini suaminya dia nggak memiliki kemampuan untuk itu. Kemudian dia di sini mengadukannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia disuruh untuk menceraikannya, yang menunjukkan sunnah dia untuk menceraikannya. Tetapi karena dia nggak tahan, nggak punya istri, kemudian boleh bagi dia untuk mempertahankannya. Berarti hukumnya nggak wajib. Ini untuk menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Menceraikan istri yang berzina itu hukumnya tidak wajib. Tetapi ya akan sangat berat bagi dia. Kalau dia kemudian menceraikannya, kemudian menikah dengan yang lebih bagus, kan akan lebih membuat tenang hati dia. Tetapi ya karena dia bisa jadi karena jika sudah bercerai nggak bisa menikah lagi, karena menikah itu kan juga membutuhkan biaya untuk mahar dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, pada dasarnya suami istri itu harus merahasiakan apa yang terjadi pada pasangannya, keburukan-keburukan atau aib yang ada pada pasangannya, maka dia harus merahasiakan. Seorang istri itu harus merahasiakan aib dari suaminya. Seorang suami itu harus merahasiakan aib dari istrinya. Karena yang paling tahu tentang aib kita itu adalah orang yang setiap hari bersama kita. Orang yang paling tahu aib seorang perempuan itu suaminya. Orang yang paling tahu aib seorang laki-laki itu adalah istrinya. Paling tahu karena setiap hari bersamanya. Sehingga tahu persis ini suami saya itu kayak apa, itu paling kenal istrinya. Luar dalam dia tahu. Sedemikian juga sebaliknya. Sehingga dia akan melihat aib dia, karena manusia tidak akan terlepas dari aib. Kecuali para nabi, manusia biasa, mereka tidak akan lepas dari aib. Baik itu aib dari sisi fisik, dari sisi misalnya akhlak, dari sisi apapun adalah ada aibnya. Nah, di sini etika adab dalam
berkeluarga suami istri, harus dia menyimpannya serapat-rapatnya. Jangan sampai ada satupun orang yang mengetahui aib pasangannya, meskipun kepada teman dekatnya, meskipun kepada ibunya, meskipun kepada bapaknya, meskipun kepada saudara perempuannya, tidak boleh dia bocor. Sedikit pun dia nggak boleh membocorkannya. Sama-sama suami maupun istri, sama-sama seperti itu. Nah, ini peringatan yang penting, karena banyak para istri dan juga para suami itu yang kemudian aib pasangannya itu dicerita-ceritakan kepada orang lain. Ketemu temannya itu diceritakan, kata dia, ini hanya kamu ya yang tahu misalnya, jangan cerita ke orang lain. Akhirnya temannya itu juga bilang ke temannya yang lain, ini hanya kamu ya, jangan ngomong-ngomong ke orang lain. Akhirnya semua tahu, semua orang menjadi tahu tentang aib dalam keluarga itu, baik suami maupun istri. Dan ini sering menjadi cerita yang menarik bagi ibu-ibu atau bagi siapa saja kalau ada mengetahui tentang sesuatu yang terjadi pada keluarga orang lain. Padahal pada keluarga dia juga ada masalah, tetapi dia mengurus keluarga orang lain karena memang tahunya ya dari sumber pertama, yaitu dari suami atau istri. Ini betul-betul harus diwaspadai. Tetapi apa yang terjadi itu boleh disampaikan manakala itu dalam rangka untuk misalnya meminta fatwa kepada seorang qadhi, atau dia meminta sebuah keadilan kepada hakim, itu saja. Bukan kepada teman yang nggak menyelesaikan masalah. Tetapi bisa, kalau itu permasalahan adalah permasalahan hukum, maka ditanyakan kepada siapa? Kepada mufti, seorang alim, ditanyakan, kasusnya seperti ini, suami saya atau istri saya melakukan begini, bagaimana hukumnya? Atau misalnya kepada hakim di pengadilan, karena kalau nggak diceritakan, maka bagaimana hakim memutuskan kebenaran, keadilan? Tidak bisa, maka kemudian diceritakan hanya kepada dia saja, tidak kepada yang lainnya. Itu pengecualian. Makanya pada dasarnya itu nggak boleh. Makanya di sini apa? Dia akan menceritakan istrinya. Laki-laki ini datang kepada Nabi menceritakan istrinya, tapi kan bukan untuk menyebarkan aib kepada banyak orang. Nah, dia ingin meminta fatwa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana menyikapi istri saya yang kayak begini. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan fatwa bahwa kalau dia sebaiknya dia menceraikannya. Tapi karena dia nggak mampu untuk berpisah dengan istrinya itu, ya udah nggak apa-apa untuk tidak menceraikannya. Artinya nggak wajib hukumnya bagi dia untuk menceraikan istrinya yang penzina tersebut. Sambil terus diingatkan dan diberikan nasihat mana tahu dia bisa mendapatkan taufik dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a. Annahu satamane Abu Hurairah iku sami'a wis krungu sapa Abu Hurairah Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah hina nazalat ing dalem nalikane tumurun apa ayatul mutalainain, ayat tentang wong kang nglakoni li'an karuni. Ayu pamra'atin endi-endi wong wadon adkhalat nglebokaken sapa imra'ah ala qaumin ing atase kaum man ing wong laisa kang ora ana sapa man iku minhum saking kaum falaisat mongko ora ana
minallahi saking Allah fi syai'in ing dalam suwiji-wiji. Walaisat mongko ora ana sapa imro'ah minallahi saking Allah fi syai'in ing dalam suwiji-wiji. Walan yudkhilaha lan orang lebokaken sop ing imro'ah sapa Allahu Gusti Allah jannatahu ing swargane Allah. Wa ayyuma rajulin lan endi-endi wong lanang jahada kang ingkari sapa rajul waladahu ing anake rajul wa huwa halih utai rajul iku yang zuru ningali ilahi maring waladahu ihtajaballahu anhu. Mongko orang ora paring rahmat sapa Allah Gusti Allah anhu saking rajul wa fadhahu lan buka kedoke ing sapa Allah ing rajul ala ruusil awwalin ing atase pira-pira sirahe wong-wong kang awal wal akhirin lan wong-wong kang akhir. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika turun ayatul mutala'inain, ayat yang menjelaskan tentang masalah li'an. Beliau mengatakan perempuan yang dia maksudnya begini, seseorang perempuan yang menisbatkan anak kepada suatu kaum yang itu bukan bagian darinya, maka dia tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maksudnya ma'al awwalin. Dia tidak akan, artinya dia jatuh pada dosa besar dan dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang pertama kali masuk surga. Bukan sama sekali tidak masuk. Karena ketika seseorang itu mati dalam keadaan muslim mukmin, maka dia akan masuk surga. Tapi kalau dia melakukan itu, melakukan ini, yaitu apa? Dia berzina. Kemudian dia punya anak dari anak zina itu, kemudian dia bilang, ini adalah anak suami saya. Padahal itu bukan anak suami dia. Tapi dia ngaku-ngaku, biar nggak ketahuan dia bilang itu adalah anak dari suaminya. Padahal enggak, anak dari zina. Maka perempuan yang seperti ini jatuh pada dosa besar dan dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga ma'al awwalin. Dia tidak akan masuk surga di awal, dia akan diazab terlebih dahulu di dalam neraka sebelum dia masuk ke dalam surga jika dia mati dalam keadaan sebagai seorang mukminah. Demikian juga seorang laki-laki yang mengingkari anaknya. Nah, dia tahu bahwa istrinya itu yang dikandungnya itu adalah, yang dilahirkannya adalah anak dia. Tetapi dia mengingkarinya. Mengingkarinya berarti dia menuduh istrinya melakukan zina. Maka dia tidak akan mendapatkan rahmat yang khusus. Ihtajaballahu anhu itu maksudnya Allah la yarhamuhu, ya, Allah tidak merahmatinya. Tidak dimaknai secara zahir, karena kalau secara zahir seakan-akan ihtajaba itu apa? Membuat satir, penutup. Sedangkan kita meyakini Allah itu ada tanpa tempat. Tidak, kalau dimaknai secara zahir seakan-akan Allah bertempat pada suatu tempat. Kemudian kalau ada laki-laki yang mengingkari anaknya, Allah kemudian menutupinya dengan tutupan satir biar nggak dilihat oleh laki-laki itu. Itu makna zahirnya. Tapi maknanya nggak seperti itu. Karena Allah nggak serupa dengan makhluk, Allah ada tanpa tempat. Maka yang dimaksud ihtajaballahu anhu artinya Allah itu tidak memberikan rahmat yang khusus kepada dia. Karena kalau rahmat yang umum siapa saja dikasih. Tapi untuk rahmat khusus dia tidak akan mendapatkannya, dan di akhirat dia akan dibuka kedoknya. Bukan hanya di hadapan keluarganya, bukan hanya dia di kalangan keluarganya, bukan hanya di hadapan para tetangganya satu kampung, tetapi di hadapan semua manusia ketika berada di mahsyar. Manusia sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat semuanya diberitahu
Ada malaikat yang menyeru. Itu namanya fadhihah. Hari dibukanya kedok manusia. Apa yang kita lakukan diumumkan oleh malaikat. Si fulan dulu melakukan ini, si fulan dulu melakukan ini. Ketika di dunia diumumkan di hadapan semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Ini sesuatu hal yang sangat berat ya. Seseorang itu kalau aibnya terbongkar satu kampung saja sudah malunya bukan main. Tetapi ini di hadapan seluruh makhluk, seluruh manusia pada hari itu. Itu akibat salah satunya orang yang apa? Mengingkari anaknya, padahal dia anaknya. Jadi nggak boleh bagi seorang perempuan yang dia tahu bahwa anak yang dikandungnya ini bukan anak dari suaminya, misalnya dia berzina. Dia nggak pernah melakukan hubungan suami istri dengan suaminya, tetapi kemudian dia berzina. Misalnya suaminya pergi ke Malaysia, misalnya. Ini contoh atau kemana lah. Jauh, selama 2 tahun suaminya nggak pulang, tapi istrinya di rumah kok hamil. Gimana ini? Istrinya di rumah hamil. Ini kan bermasalah. Jelas dia berzina. Nah, kemudian dia bilang itu adalah anak dari suaminya. Nah, orang yang waras nggak bisa nerima kayak begitu misalnya. Tapi dia menisbatkan anaknya itu kepada suaminya. Maka perempuan yang kayak begitu dia terjatuh pada dosa besar dan dia nggak akan bisa dimasukkan ke dalam surga ma'al awwalin. Atau laki-laki mengingkari anaknya. Jadi kalau misalnya begini, ada seorang suami istri, dia melakukan hubungan suami istri. Kemudian di 6 bulan atau misalnya beberapa bulan setelah itu, kan masa minimal hamil itu berapa? 6 bulan. Di masa itu, di masa aqallul hamil itu, istrinya itu melahirkan. Misalnya setelah usia 6 bulan itu plus lahdhatu al-jima' wal wiladah. Nah, dalam masa itu istrinya misalnya mudahnya setelah 7 bulan istrinya melahirkan. Atau begini, misalnya ada ini yang sering terjadi. Ada laki-laki perempuan dia menikah. Baru 6 bulan setengah menikah, istrinya melahirkan. Gimana ini? Kok cepat sekali ya? Yang umum itu kan 9 bulan. Tetapi ini baru 6 bulan setengah, istrinya sudah melahirkan. Ini bagaimana ini? Karena aqallul hamil, minimal hamil itu 6 bulan, maka suaminya harus mengakui kalau itu anaknya. Nggak boleh dia mengingkari, ini bukan anak saya ini, masa masih 6 bulan setengah sudah lahir. Nah, kemudian suaminya mengingkari. Ini nggak boleh dia mengingkari. Kenapa? Karena aqallul hamil itu 6 bulan. Bisa jadi itu terjadi kalau itu adalah anak dia, maka dia nggak boleh mengingkari itu. Beda kalau misalnya baru sebulan kok sudah melahirkan, menikahnya sebulan yang lalu, sekarang sudah melahirkan. Nah, itu jelas, itu bukan anak dia. Ini baru sebulan atau baru 2 bulan. Tapi kalau sudah 6 bulan dari dia menikah, maka nggak boleh suaminya itu mengingkari anaknya. Kalau sampai dia mengingkari anaknya, maka di sini ada ancamannya, dia nggak akan mendapatkan rahmat khusus dan nanti di akhirat dia aib-aib dia akan dibuka kedok dia nanti di akhirat. Nah itu. Nah ini harus diwaspadai karena terkadang terjadi juga hal yang seperti ini. Ada juga orang yang menikah itu sudah hamil duluan, itu juga banyak sekarang terjadi yang kayak begitu. Nah, karena sudah berzina terlebih dahulu sebelum dia menikah.
Bahkan terkadang menikah itu adalah untuk menutupi aib. Nah, untuk menutupi aib biar tidak terlihat nanti nggak ada bapaknya, kemudian dinikahkan. Nah, dinikahkan dengan laki-laki yang menzinai. Nah, itu kan berat. Nah, ya, kalau seorang laki-laki itu sudah menzinai, dia kan sudah secara zahir laki-laki itu bukan laki-laki baik. Tapi masih dinikahkan juga dengan anaknya. Itu kan sebenarnya justru menjeluntrungkan atau istilahnya itu mencelakakan anaknya sendiri karena dinikahkan dengan laki-laki yang tidak baik, tapi alasannya untuk menutupi aib. Nah, di sini nanti bagaimana jika anaknya lahir kemudian eh, kan nasabnya tidak kepada laki-laki itu, nasabnya kepada ibunya kalau anak zina seperti yang kemarin sudah kita sebutkan. Bagaimana pula jika kemudian anak yang terlahir itu perempuan? Nah, nanti bapak biologisnya tidak bisa menjadi wali nikah seperti yang sudah kita ceritakan kemarin. Hadirin rahimakumullah. Wa an Umar radhiyallahu anhu. Ini sebenarnya nanggung, tinggal 2, tapi nggak memungkinkan ya kita untuk menyelesaikan 2 hadis berikutnya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.